kalian tahun pelajaran 2022 dan 2023. Selamat malam buat kita semua. Oke guys, di sini kembali lagi kita bersama channel Aan Pro IT. Jangan lupa like dan subscribe dan tanda lonceng diklik agar dapat pemberitahuan dari channel Aan Pro IT ya guys. Jangan lupa tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Di sini kita akan membahas untuk soal UTK tahun pelajaran 2022-2023 untuk SMK jurusan TKJ. Jadi di sini akan saya membahas untuk soal paket 4 ya guys. Jadi di sini yang peralatan yang kita gunakan yaitu rotor board Micro-T RB 450 ya. Ini oke, RB 450, dan kita menggunakan router WiFi dikarenakan router RB Micro-T 450 ini tidak ada fasilitas untuk WiFi-nya ya guys. Jadi maka kita membuat tambahan yaitu menggunakan router WiFi yaitu mereknya Tenda. Oke, jadi di sini akan kita bahas soal untuk paket 4 untuk ujian kompetensi kejuruan jurusan TKJ. Oke, langsung saja kita ke menu komputernya dan mari kita saksikan. Di sini kita lihat soalnya uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2022 dan 2023. Nah, di sini judul tugas yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Di sini ada daftar peralatan yaitu laptop klien, smartphone atau HP, crimping tool, kabel tester. Itu kabel tester untuk melihat apakah pemasangan kabel OTP dengan konektor RJ45 nya sesuai dengan urutannya apa tidak ya guys. Fungsi dari kabel tester, komponen yang digunakan yaitu router, switch, access point, bahan, kabel OTP, konektor, dan koneksi internet tentunya. Soal yaitu judul tugas troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda tidak bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda atau siswa ya, Anda itu siswa sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Di sini ada 17 item soalnya ya yang akan dipraktekkan nanti di Micro-T-nya. Lalu di situ ada gambar kerja atau topologinya yaitu komputer atau laptop klien, switch, router, internet atau modem ya, router WiFi atau hotspot, lalu pengguna handphone atau Android. Nah, di sini saya membuat topologinya tidak menggunakan switch ya, langsung dari klien ke routernya. Di sini sudah saya siapkan gambar untuk topologinya. Nah, di sini modem atau ISP, Internet Service Provider. Lalu di sini router board Micro-T-nya ya, saya menggunakan Micro-T RB450, lalu router WiFi hotspot, dan juga handphone Android dan laptop atau komputer klien. Nah, jadi di sini saya tidak menggunakan Micro-T yang sudah ada fasilitas WiFi-nya ya. Karena berhubung di Micro-T-nya hanya ada yang saya miliki
tidak ada WiFi routernya yang ada di fasilitas mikrotiknya. Jadi saya pisah dia dengan menggunakan router WiFi seperti ini. Oke guys ya, seperti ini tambahannya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, di sini sebelum ke soal kita masuk dulu ke menu mikrotiknya ya. Nah, di sini ke menu mikrotik kita masuk melalui MAC address juga bisa, melalui IP address juga bisa ya. Kita klik di IP addressnya saja lalu klik connect. Oke, di sini mikrotik RB450 ini saya sudah upgrade ya ke versi 6.49.7. Sebelumnya masih menggunakan versi 6.48. sekian tak berapa itu ya guys ya, lupa. Sebelum kita mulai, di sini kita memberikan nama dulu pada mikrotik ini ya. Cara memberikan nama yaitu dengan cara klik menu sistem lalu pilih identity. Nah, di sini identitinya atau namanya kita buat. Sini saya buat nama yang saya bawa saja ya guys ya. Yaitu Aan Pro. Oke. Lalu klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ada namanya ya. Nah, sebelumnya kalau masih ada settingan mikrotik yang ada di sini, tentu harus kamu reset dulu ya. Oke guys, cara meresetnya yaitu dari menu sistem, lalu klik reset konfigurasi, klik no default konfigurasi, klik do not backup, lalu klik reset konfigurasi. Itu cara yang pertama untuk meresetnya ya guys ya. Untuk cara kedua, dari menu new terminal, di situ kita ketikkan sistem pasti reset, lalu tekan enter, pilih Y kalau iya mau direset, tekan N kalau tidak mau direset. Itu dia cara meresetnya ya, kalau belum tahu cara mereset sebuah mikrotik. Nah, di channel sebelumnya juga sudah saya bahas tentang mereset dari hard reset dan juga melalui aplikasi Winbox dari mikrotiknya. Oke guys, di sini sudah pemberian nama daripada mikrotiknya. Tadi sudah kita lakukan untuk identity, yaitu pemberian nama dan juga cara-cara mereset dari Winbox atau aplikasi router mikrotik ini ya guys. Berikut kita langsung saja masuk ke soal. Di sini soalnya kita mulai dari nomor 4 dulu ya guys, yaitu IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Jadi di sini kita kembali lagi ke mikrotiknya, kita beri nama pada Ethernet atau header dari mikrotiknya, yaitu melalui menu interface, pemberian nama pada headernya. Nah, di sini interface listnya yaitu header 1, 2, 3, 4, 5, yaitu yang terdapat pada router board yang 450. Ada 5 header ya. Di situ ada header 2 yaitu R, statusnya itu read, dibaca karena sudah dicolok di kabel ke komputernya. Di sini header 1 yaitu kita colok dulu ya, colok dari modem ya, dari modem atau internet ya, ISP nya. Oke, sini kita
masukkan kabelnya ke header 1, yaitu sudah dibaca red ya. Oke, di sini kita beri nama di header 1, double klik ya. Kita tambahi di sini, kita beri identifikasinya internet. Oke, kita klik apply dan oke, header 2 nya kita double klik juga, tambahi, klik lokal ya. Oke, kita klik apply dan oke. Di sini header 3, 4, 5 ini kita bebas ya, tapi saya buat di sini yang header 5 karena kita menggunakan router wifi seperti ini ya guys. Router wifi seperti ini, cara mereset dari router wifi ini yaitu dengan cara menekan tombol yang ada di belakang ini, yang hitam ini. Kita tekan, tahan, lalu tunggu beberapa detik, nanti lampu dari indikator router wifi ini hidup bersamaan, lalu lepas tombolnya. Oke, itulah cara meresetnya. Oke guys, jadi di sini sudah saya reset, maka tidak saya reset lagi, langsung kita masukkan atau kita colokkan kabel yang dari router ini. Di sini ada interface-nya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang kita masukkan yaitu di interface yang pertama, ya di situ dia one ya, seperti ini ya. Lalu dari router wifi-nya ke mikrotiknya itu di header 5 ya. Kita colokkan, kita masukkan. Maka di sini dia terbaca ya, red ya. Di header 5 kita beri nama juga wifi. Oke, klik apply dan oke. Oke, itulah dia pemberian nama pada interface agar kita tidak bingung ya dalam pengkabelan di mikrotik ini, apa-apa saja yang masuk ke interface dari mikrotik ke router wifi-nya. Oke, di sini kita close. Lalu di sini gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Nah, di sini kita masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP client. Di sini pada DHCP client kita klik tanda plus biru. Lalu ini kita sesuaikan dengan interface-nya ke internet ya. Lalu kita klik apply, maka dia statusnya mencari dan juga endingnya di bound, maka dia sudah tersambung. Lalu di situ kita klik OK. Berapa IP yang kita dapatkan, yaitu dia 192.168.100.8 ya. Agar kita tidak bingung, kita buat catatan ya guys. Di notepad aja ya catatannya, kita buat di sini IP gateway ya, IP gateway dari routernya 192.168 titik 100.8. Oke guys, di sini sudah kita catat. Nah, di situ untuk IP gateway-nya sudah selesai, dan juga di sini kita tandai ya, yang ini 4 dan 5, soal 4 dan 5 sudah kita kerjakan ya. Jadi di sini nanti ya, pemberian IP yang dari soal saya membedakannya dengan IP yang saya praktekkan ini ya, dikarenakan IP yang ada di soal ini nanti bentrok dengan IP modem yang ada di jaringan ini. Jadi saya rombak
tapi sama saja itu semua ya guys ya. Bukan membingungkan, tetapi supaya kita dapat berpikir apakah tidak langsung melihat di sini dan membedakan IP-nya. Oke, maka dari itu kita memberikan tulisan atau catatan di komputer ini, di notepad-nya. Oke, berikut kita masuk ke DNS ya. DNS ini kita langsung saja ke menu IP, lalu masuk ke DNS. DNS yaitu DNS-nya di sini kita klik allow remote request ya. Di sini DNS IP-nya, IP gateway-nya yang dari ISP ya, yang di jaringan komputer ini yaitu ISP-nya 100.1. Maka kita ketikkan di sini IP ISP 192.168.100.1. Oke, itu dia, biar jangan lupa kita nanti ya guys. Oke, lalu di sini kita klik apply dan oke. Itulah dia untuk soal di nomor 1 ya. Oke. Oke, berikut kita akan mengerjakan soal yaitu NTP, soal nomor 2, NTP sama dengan yes, yaitu Network Time Protocol. Dari menu mikrotiknya langsung saja kita klik menu sistem ya. Dari menu sistem langsung masuk ke SNTP client. Nah, di sini pada SNTP clientnya kita klik enable, lalu kita ketikkan di situ di primary NTP servernya 0 titik ID titik pool titik NTP titik org. Itu untuk di primary NTP servernya. Di sini langsung saja saya kopikan deh untuk secondary NTP servernya. Di sini kita bikin satu ya guys, satu titik ID pool titik NTP titik org. Nah, di sini merah dia ya guys. Nah, di sini saya klik dari menu new terminal aja. Di sini kita kopikan yang pertama ya. Sini kita pastikan maaf salah. Lalu kita pasting, enter, lalu kita copy. Nah, di sini IP-nya kita copy, lalu kita paste di sini ya. Lalu secondary master, secondary tag NTP-nya kita pin juga di sini. Ini kita hapus ya. Kita pastikan, enter, kita copy. Lalu kita pastikan di secondary NTP master servernya. Oke. Di sini masih merah ya. Kita klik pin 0 kita copy paste. Oke guys ya,
Jadi di sini kita klik apply. Nah, di sini sudah masuk ya, sudah masuk dia sistem waktu, last update dan waktunya lah. Oke, kita klik apply dan oke guys. Lalu kita masuk ke sistem untuk melihat sistem waktunya apakah sudah pas clock. Nah, di sini dia time zone-nya udah otomatis ya guys. Perubahan sistem waktunya dan juga perubahan sistem waktu jam sekarang dan juga tanggal ya guys. Oke guys, kita okekan saja. Itu tadi di soalnya guys, ini dia. Ini soalnya tadi NTP ya, nomor 2 NTP sama dengan yes. Oke, berikut kita masuk ke soal nomor 6 dan nomor 11. Oke. Di sini pembuatan IP dan juga IP address LAN dan juga IP address di WiFi-nya. Oke. Di sini langsung aja kita masuk ke IP address, IP lalu klik address dan juga di sini. Nah, di sini IP-nya saya ubah ya guys. Oke, di sini IP yang dari soal 100.1/25 untuk LAN, IP yang dari WiFi 200.1/24. Di sini kita catat ya. Coba jadi IP lokal yaitu 192.168.10. Di sini saya bikin 10 ya guys. 10.1/25 itu IP lokal. Untuk IP WiFi-nya atau wireless yaitu menggunakan 192.168.20.1/24. Oke, di sini IP-nya yang akan kita masukkan ke IP address di router MikroTik-nya, yaitu dari menu IP lalu klik address, lalu di sini tanda plus warna biru kita klik. Di sini kita arahkan interface-nya yaitu lokal ya, pertama ya, IP address untuk lokal di sini yaitu 192 yaitu 10.1. Di sini kita copy, kita pastikan di sini ya guys. Oke, kita apply dan oke. Lalu kita tanda tambah lagi, klik, kita arahkan interface-nya di WiFi. Untuk IP WiFi tadi di sini kita buat 20.1/24. Ini kita pastikan saja. Kita klik apply dan oke. Oke guys, di situ untuk pengerjaan nomor 6 dan nomor 11 tadi. Oke. Berikut kita masuk ke berikut kita masuk ke soal 7 dan soal ke 13, yaitu membuat DHCP pool sebanyak 99 klien itu di lokal ya, di LAN. Lalu untuk di wireless atau di WiFi-nya membuat DHCP pool sebanyak 99 klien juga. Oke, langsung saja.
Di sini kita masuk ke menu IP, lalu pilih DHCP server. Di DHCP server ini kita klik DHCP setup. Lalu di DHCP setup kita arahkan di interface-nya. Ya, di interface-nya kita arahkan dia ke lokal ya. Pertama lokal, next. Nah, di sini mulai dari 2 sampai 126 di sini ya. Jadi untuk membuat dia 99 kita buat dia menjadi 100 ya. 100. Oke, kita klik next dan next. Oke. Lalu untuk DHCP WiFi nya kita DHCP setup lagi, kita arahkan interface-nya ke WiFi. Lalu kita klik next. Nah, di sini dia mulai dari 20.1 sampai 2. Lalu di sini kita ubah dia menjadi 100 karena 99 klien juga, guys. Oke, kita klik next dan oke. Nah, di sini dia warna merah karena belum kita setting untuk WiFi-nya ya, guys. Belum kita masukkan ke WiFi-nya atau ke router WiFi-nya. Oke, itu untuk pengerjaan nomor 7 kita klik, kita tandai, dan juga untuk nomor 13 tadi ya, pembuatan IP DHCP sebanyak 29 di lokal dan juga di klien. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kita setting dulu IP yang ada di router WiFi-nya ini ya, guys. Yang ada di sini, kita masuk ke WiFi dia dulu. Tadi sudah kita reset, ini dia WiFi-nya. Kita connect. Oke. Lalu kita masuk ke browsernya. Browser untuk masuk ke dalam menu router WiFi-nya. Itu kita masukkan IP-nya 192 di sini. Nah, ini ya, oke. 0.1 ya. Di sini kita pastikan dia sudah terhubung ke router MikroTik-nya. Oke. Di sini belum masuk dia, guys. Kita connect lagi. Oke, di sini kita reset saja dulu ya, guys, karena mungkin ada masalah di router WiFi-nya. Di sini cara meresetnya yaitu dengan cara menekan tombol yang kecil di belakang router WiFi-nya, nanti sampai lampunya hidup beriringan semua, lalu tekan lepas dari tombolnya. Oke, di sini saya reset dulu. Oke, sudah saya reset, guys. Kita tunggu dia sambil membaca dari router WiFi-nya. Oke, kita konekkan lagi dia.
Oke, kita masuk ke IP-nya 1.0.1 ya. Susah. Keluar lagi. Oke, dia sudah masuk. Ini dia untuk router WiFi-nya. Ini ada tenda ya. Lalu di sini kita pilih static IP. Nah, di sini untuk IP address-nya kita buat dia yang tadi di sini untuk IP WiFi-nya 20 ya, 20.1. Tadi di 20.2 sudah terpakai dimulai. Jadi di sini kita buat IP-nya 192.168.20.3. Lalu subnetnya yaitu 255 ini sudah ada. Lalu default gateway-nya ini yaitu default gateway-nya IP WiFi yang ada di micro T ini ya guys. Nah, ini dia IP address. Nah, ini dia guys, IP WiFi-nya yang ada di micro T yaitu 20.1. Oke. Lalu ini DNS Google aja kita pakai ya guys. Lalu file, lalu nama WiFi-nya kita bikin nama Pro IT Proxy UKK sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Ini pengerjaan nomor 12 juga ya, yaitu SSID nama peserta yaitu Pro IT @proxy UKK. Ini juga sekalian kita mengerjakan untuk setting router WiFi-nya ini. Oke, untuk password dikosongkan saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, kita close saja. Nah, di sini berarti untuk pembuatan nama WiFi atau SSID nama peserta yaitu Pro IT dan juga @proxy UKK. Itu dia nanti nama WiFi-nya. Kita lihat di sini apakah sudah ada. Nah, ini dia sudah ada ya guys. Oke, ini kita tandai untuk sudah selesai pengerjaannya. Oke, berikut kita pengerjaan untuk nomor soal yaitu nomor 8, 9, dan 10. Soal nomor 8 yaitu dia buat firewall agar IP dari 100.2 tadi kita ubah di sini menjadi 10.1 ya, sampai 100.50 itu tidak dapat ping ke router. Lalu yang 9 yaitu membuat IP firewall dari IP 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien. Nah, tidak dapat ping ke klien ya. Oke. Untuk kliennya tadi dia IP-nya di mana dia? Di 20.1 ya. Oke, di sini langsung saja kita buat yaitu dari ini kita close. Nah, ini sini untuk WiFi-nya sudah tidak merah lagi ya. Langsung saja kita buat masuk ke IP lalu ke firewall. Di sini kita pilih map. Lalu kita pilih tanda plus biru. Di sini chain-nya kita buat dia di
Oh salah ya, di sini tadi bukan di NAT, salah di filter rules. Ini filter rules di general, chainnya kita buat dia input, lalu untuk IP addressnya src address di sini kita ambil dari sini ya. Oke, 100.2 sampai 100.50 kita kopikan saja di sini. Nah, tetapi di sini kan saya sudah ubah tadi guys. Di sini IP-nya yaitu menggunakan 10.1. Ya, maka di sini kita tidak ada IP 100 ya. Kita buat dia 10.2. Oke, 10. Lalu yang di sini tadi 10.50 ya. Oke, untuk DST addressnya itu tadi router, ini kenapa merah dia guys, 192.168.10.2. Oke, sampai 10.2. Di sini DST addressnya tadi, nah ini ya 100.8. Copy, kita pastikan di sini guys. Oke, di sini protokolnya kita ubah menjadi ICMP. ICMP di sini kenapa merah ya? Kita cek dulu ya dia. 192.168.10. Ini kita hapus saja coba ya. 192.168.10.2 sampai 192.168.10.50 ya. 50. Oke, pas. Tadi mungkin karena ada pakai spasi tadi ya, makanya dia merah. Lalu di sini actionnya kita pilih drop ya. Oke, lalu kita klik apply dan oke. Oke, tadi sudah di situ. Kita langsung buat lagi satu lagi untuk wifi-nya ya. Di general, jangan lupa di chain-nya kita pilih dia input dan juga SCR address-nya kita copy lagi yang ini. Oke, salah. Ini kita pastikan. Nah, di sini kita ganti ya, jangan lupa diganti menjadi 10.51 sampai 100 ya. Oke ya, pas ini pas 100 ini 10-nya guys. Berikut, nah ini mungkin nggak bisa di copy paste deh. Kita ketikkan sajalah 192.168.10. Berapa tadi ya? 51 sampai 192.168.10 sampai 100 ya. Sampai 100 ya. Oke, di sini untuk DST address-nya yaitu IP wifi-nya yang ini ya 20.1 ya. Masukkan 192.168. Tadi wifi 20.1. Karena tadi di sini soalnya IP 10.51 sampai 10.100 tidak dapat ping ke klien. Oke, di situ protokolnya jangan lupa kita klik ICMP, actionnya
drop, lalu klik apply dan oke. Lalu di sini kita tes ping dulu ya dari menu new terminal. Ini kita hilangin saja. Kita coba tes ping, yaitu IP. Oh salah, kita pingnya dari komputer saja, dari command prompt ya, dari CMD. Kita tes ping. Di situ kita ketikkan ping 192.168.10. Tidak bisa ping ke tadi di sini ke router ya, ke IP gateway ya, IP gateway yang di router. Mati 10. Maaf, 100.8. Di sini dia tidak bisa diping ke router gateway-nya ya. Nah, di situ dia bisa diping. Lalu kita ping lagi dia. Oh, kita lihat dulu dia IP kita ya guys. Maaf, IP kita berada di mana sekarang? Ini IP kita di 10.100, berarti dianya tidak bisa ping ke WiFi ya. Kita cek situ WiFi nya 20.1. Sini kita coba tes ping ke IP WiFi nya, karena kan IP di komputer kita ini berada di 10.100. Sini tidak bisa ping ke IP. Coba kita ping ke Google, apakah bisa? Ping ke Google juga belum bisa karena dia belum dihubungkan ke internet, tapi seharusnya bisa ya. Tapi di sini dia tidak bisa. Tadi itu pengerjaan nomor 10 ya guys. Di nomor 8 dan 9. Kita tandai. Sekarang kita pengerjaan di nomor 10, yaitu membuat rule agar setiap akses router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Di sini langsung ke mikrotiknya masih tetap di firewall ya, di filter rules. Di sini kita ubah dia di chainnya tetap dia forward ya. Lalu di sini di actionnya kita ubah dia ke log. Lalu klik apply dan oke. Nah, di sini untuk melihat log yang sudah kita buat tadi, salah maaf guys. Di sini ada yang ketinggalan, yaitu di log prefixnya, tulisannya kita ketikkan sudah tersimpan di disk, kita klik apply dan lalu kita klik dia di menu log. Nah, di sini di menu log ini masih tertulis dia memori ya. Nah, di sini kita masuk ke menu, di menu di sistem
Dari menu ya, oke, dari menu sistem lalu pilih logging. Di sini kita ubah dia menjadi kita double klik aja ya di action ini, double klik lalu kita arahkan dia di actionnya ke disk. Oke, klik apply, ini juga arahkan dia ke disk. Baik, oke. Maaf. Juga kita arahkan ke disk. Ini juga kita arahkan ke disk. Oke. Nah, maka dia berubah ya. Sudah tersimpan ke disk, tetapi di sini tadi ada di sini di chainnya kita pilih yang input ya, karena dia masuk ya, input ya, tadi salah. Lalu di actionnya tersimpan di disk log, oke, apply dan oke. Sini sudah berubah dia, buffernya menjadi dia berubah menjadi disk ya. Di situ untuk soal nomor 10 ya, membuat rule agar setiap akses selalu tercatat di logging dan tersimpan di disk. Di sini nomor 10 kita tandai dulu. Berikut kita masuk ke untuk pengerjaan testingnya tadi ya. Testingnya tadi di sini ke tadi ya, soalnya nomor 8 dia tidak dapat ping ke router, yaitu routernya di sini. Tadi di sini ternyata salah ya routernya. Di sini saya lihat di IP client routernya 102 ya. Maaf salah, 102 ya. Maka kita ping dia di 102. Connect dia masuk atau replay. Kita ping ke 192.168.10. Kita ping ke, nah ini kita lihat dulu ya IP kita berada di mana dia. Berada di 10.100 ya. Kalau dia di 10.100 berarti sini ya. Tidak dapat ping ke klien wireless, berarti 20.1 ya, tidak dapat ping itu ke 20.1, maka dia tidak akan dapat di ping atau RTO replay atau request timeout ya, ternyata tidak bisa. Di situ untuk pengerjaan nomor 9 lah berarti ya guys. Lalu di sini untuk pengerjaan nomor 8 kita buat dulu dia IP yang ada di komputer ini, yaitu kita lihat ini sudah selesai. Kita masuk ke IP ke DHCP server. Nah di sini IP untuk kita lihat di listnya, sini ada IP, kita double klik. Nah di sini kita klik make static ya, lalu kita klik OK. Di sini kita ubah dianya menjadi 10 agar kita bisa mentes dari soal nomor 8 ini ya. Kita buat dia menjadi sini 100 ya, sini 10 10.5 lah ya.
10.5. Oke, klik apply dan oke, kita lihat di sini IP kita apakah sudah di 10.5. Oke, ternyata dia belum masuk ya. Di sini kita disable dulu, lalu kita masuk lagi. Kita lihat berapa IP yang didapatkan, yaitu oke, dia sudah masuk ke 10.5 ya. Oke, di sini kita bisa mentes dari soal 8 ya, tidak dapat ping ke router karena IP kita sudah ada di daerah sini ya, di lokal. Di sampingnya tes ping 192.168. Sini tadi untuk router gateway-nya tadi 8 udah saya ubah 2 ya, ternyata 2 dia yang ada di mikrotiknya. Di sini yaitu 100.2. Nah, di sini dianya replay. Seharusnya di soal dia di situ tidak dapat ping ke router. Kita cek di sini di firewallnya, di input dropnya. Nah, di sini masih 8. Kita buat di sini 2 ya guys, karena IP dari routernya yang ada di sini IP DHCP client dia 2 ya. Oke, kita klik apply dan oke, lalu kita coba tes ping lagi. Nah, ternyata dia sudah tidak bisa lagi ya ping ke router ya. Oke, di situ RTO dia statusnya. Oke, coba kita ping ke Google. Oke, di sini status ping ke Google tidak bisa, seharusnya bisa. Di sini kita ubah. Kita lihat di IP firewall pinat tanda plus, di sini SRC NAT, di sini out interface internet, sini actionnya kita arahkan ke masquerade. Oke, lalu klik apply dan oke, coba kita lihat tes ping lagi di Google-nya. Oke, dia sudah bisa tes ke Google ya. Nah, di situ untuk pembahasan di nomor 8 ya, tidak dapat ping ke router. IP yang didapatkan yang kita tadi yaitu di 10 titik apa ini guys, 10.5 ya. Oke, tadi sudah saya ubah dia jadi 10, seharusnya dia 100 ya. Oke, di situ langsung lanjut kita ke soal 14 dan 15. Oke, lanjut ke router mode-nya. Sini langsung kita buat IP hotspot-nya ya. Hotspot, lalu tanda hotspot setup. Sini kita arahkan dia ke WiFi. Next. Oke, next saja terus. Next, di sini DNS-nya kita ketik aja aanpro.com ya. Itu terserah ya, terserah nama kalian juga dibuat bisa atau siapapun bisa. Sini contohnya saya buat aanpro. Kita klik next. Nah, di sini user aktif pertamanya yaitu admin. Kita buat passwordnya 12345.
Itu terserah ya, kita hanya membuat contoh saja kita agar bisa kita ingat passwordnya. Klik next dan oke. Lalu di sini pada server profil, di sini pada nama wifi-nya kita double klik saja. Langsung kita ke login. Di sini cokinya kita klik, checklistnya kita hilangi agar dia setiap pembukaan atau kita mau masuk ke internet dia tidak akan lengket di dalam komputer atau di dalam laptop. Oke, kita klik radius, kita checklist use radius. Oke, kita klik apply dan oke. Lalu di sini kita klik menu radius. Lalu di sini kita klik cek tanda plus biru. Oke, di sini kita di sini pada new radius servernya kita klik untuk password ya tentunya. Lalu di situ di IP address-nya kita ketikkan 127.0.0.1. Oke, lalu kita klik apply dan oke. Nah, itu dia untuk pembuatan nomor soal. Untuk nomor soal 14 dan 15 nanti ya. Ini di sini dia sudah menggunakan radius, membuat 20 akun hotspot secara random radius, dan juga akun hotspot hanya bisa digunakan internet pada pukul sekian 7 sampai 16. Oke, di situ pembuatan di sini sudah. Oke guys, tadi di sini sudah kita buat radiusnya. Kita tulis dulu ya guys, jangan lupa. Nah, tadi di sini ada kelupaan, yaitu di secretnya, passwordnya kita ketikkan R kecil 12345. Oke, agar kita tidak lupa kita tulis saja ini. Kita catat di notepadnya untuk address dari radiusnya. Oke, di sini kita pastikan address radius. Oke, kita klik apply dan oke. Dan di sini kita close. Jadi sebelum kita membuat user manajernya, kita harus cek dulu paket kita apakah ada user manajernya di MikroTik ini apakah tidak ya. Oke, langsung saja ke menu sistem, lalu kita pilih paket. Nah, di sini paketnya belum ada ya. Nah, jadi di sini ada, saya install di paketnya ini yang MIPSBE 49.7 ya. MI hanya dia guys. Ini paket. Sini ada user manager, kita install dulu user manajernya di MikroTik ini ya. Lalu di sini kita klik menu sistem, lalu maaf guys, kita klik di menu di file, upload, lalu kita arahkan dia di foldernya yang MPSPB. Oke, paket yang user manager, klik open guys. Oke, ini kita lihat apakah dia sudah masuk user manajernya. Oke, belum ya. Ini kita reboot dulu routernya guys.
masuk. Sengaja kita cek lagi ya, apakah user manajernya sudah masuk. Oke, sudah masuk ya guys, user manajernya. Jadi di sini kita masuk ke menu new terminal. Di sini kita klik untuk mengetikkan perintah agar dia menghapus seluruh settingan yang ada di user manajernya, itu dengan cara mengetikkan tool user garis penghubung manager spasi database spasi clear ya. Itu tool /tool user manager database si clear. Lalu kita enter, kita pilih atau yes. Kalau no, N berarti no. Oke, itu dia untuk pengerjaan dari membuat user pada mikrotiknya. Lalu di sini kita akan menuju ke wifi-nya dulu ya. Kita akan masuk ke disconnect dulu. Kita masuk ke adapternya. Kita masuk ke login ke Winbox dulu. Oke, kita lihat di IP hotspot di sini. Loginnya sudah kita apply. Oke, nah sudah. Ini kita disable lagi, kita masuk ke internetnya. Oke. Nah di sini mungkin tadi sudah langsung connect, kita ketikkan aan.pro.id.com. Nah di sini sudah login ya, kita log dulu. Nah, kita coba tes lagi, disconnect, kita connect. Oke, dia langsung diarahkan ke browser Aan Pro IT ya, yang kita buat tadi di hotspot ya guys. Oke, di sini kita ketikkan admin, lalu passwordnya 12345 yang kita buat tadi. Oke. Oke, dia sudah langsung masuk ya guys. Oke, di sini dia sudah terkoneksi. Lalu di sini kita ketikkan IP router tadi ya di 20.1. Sehingga di sini kita ketikkan 192.168.1.1/user. Oh, oke, salah, maaf. Tadi dia IP routernya 100.2 ya guys, salah.
di 100.2 slash Oke, di sini kita sudah memasuki userman-nya. Untuk pembuatan usernya, di sini loginnya yaitu admin, lalu passwordnya kosong ya guys. Oke, di sini yang perlu kita ketahui di situ dalam setting dari userman ini, yaitu yang pertama di situ kita klik router, dan yang kedua nanti kita setting di profil dan juga di user ya, router, user, dan profil. Itu yang perlu kita setting di userman ini. Yang pertama langsung saja kita klik di router add, lalu di situ kita klik new. Nah, di sini kita bikin namenya hotspot, lalu IP address-nya kita samakan dengan yang tadi ya guys, yaitu 127.0.0. Oke, 127.0.0.1. Oke, lalu share secretnya di sini tadi R12345 ya guys. Tunggu ya, tadi share secretnya. Oke, R12345. Lalu sini time zone-nya untuk Indonesia +7 ya, +07.00. Oke, lalu di sini kita klik add untuk melanjutkannya. Tunggu prosesnya guys. Oke, di sini scramble untuk. Oke, setelah itu kita masuk ke profile ya, ke profile. Lalu tanda plus ya. Di sini kita bikin untuk namanya apa ya, kita bikin ya, misalnya limit ya, paket limit. Oke, lalu kita klik create. Nah, di sini langsung kita klik add new limit, langsung klik new limit. Nah, di sini untuk namanya kita bikin misalnya di sini Susi ya. Oke, lalu klik add. Oke, lalu di sini untuk soal yang tadi yaitu pada pukul 7 sampai 16. Nah, jadi sekarang ini pukul 11 ya. Nanti kalau saya ikuti di sini maka nanti internetnya mati untuk settingan saya. Jadi saya bikin dia mulai dari pukul 22 sampai dengan pukul 6 pagi lah kita bikin ya guys. 06 ini 00 sini 00.
Oke, di sini lalu kita klik ADD. Oke, nanti kalau kita ikuti yang di soal ini nanti internetnya mati. Di sini dia nggak bisa ya. Di sini dia nggak mau. Oke, di situ kita tadi dia tidak bisa ya. Kita lihat tampilannya, apakah dia bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, dia kita ubah dia di awasin file katanya ya. Mungkin terlalu sudah malam ini ya guys ya. Di sini mulai, kita bikin mulai. Mulai 07 sampai 06, coba file ya, sampai 01 file juga dia guys. Berarti kalau kita bikin dia di sini kita bikin aja sampai 0 sampai 16 ya, 16. Tapi di sini saya bikin ini hari Tuesday. Ini kita hilangin ya, Tuesday Friday ya. Tapi nanti setiap hari dibikin, dikarenakan ini nanti takutnya mati internetnya dan juga tidak bisa terhubung. Oke, langsung kita klik ADD. Oke, itu untuk di profile ya, untuk di profile. Oke, di sini kita save lah. Jangan lupa diklik save ya. Lalu kita klik user, lalu ADD, pilih bits, lalu di sini number of usernya kita ketikkan di situ berapa yang diminta ya. Di sini usernya berapa? 20 akun ya. Kita buat di sini 20. Di sini username like-nya jangan panjang-panjang, 3 saja agar bisa diingat. Password dan username-nya juga 3. Maka secara otomatis nanti dia akan sedikit ya, itu nama user dan nama passwordnya. Di sini kasih nama profilnya pakai limit ya, lalu klik ADD. Maka nanti dia secara otomatis akan terbentuk nama user dan passwordnya. Oke, nah di sini dia langsung terbentuk nama user dan passwordnya masing-masing. Ya, untuk pemberian username dan juga passwordnya secara otomatis. Ini dia username-nya, oke, dan juga passwordnya ada di dalam. Jadi dia maksimal hurufnya ada 3. Tadi karena kita buat dia maksimal hurufnya di settingannya 3. Oke, ini kita coba dulu guys. Oke, di sini kita coba dulu untuk masuk ke paket yang sudah kita buat di username-nya. Ini kita logout, kita login, lalu kita masuk menggunakan username dan password yang sudah kita buat sebanyak 20 ya. Oke, di sini kita copy, kita paste, kita copy lagi nih, kita paste ya. Oke, situ oke, dia sudah langsung masuk ya. Di sini username-nya sudah masuk dengan kode yang kita buat tadi. Kita tes dulu di sini apakah internetnya jalan. Oke, ternyata dia di sini internetnya sudah bisa ya. Oke, di sini kita tes. Oke. Ya, coba kita masuk
kita logout lagi, kita login dengan username yang lain. Di sini dia nggak bisa ya, karena tadi sudah masuk kita menggunakan yang ini. Oke, coba kita masuk menggunakan admin saja dulu. Passwordnya 12345. Nah, kini oke, di reboot dulu ya. Oke, kalau kita masuk pakai ini kita logoutkan saja, lalu login. Kita menggunakan username yang lain. Ini kita pastikan, passwordnya juga kita copy dan kita pastikan. Oke, kita connect. Oke, dia sudah masuk dengan username dan password yang sudah kita buat tadi. Oke, sini kita tes YouTube. Oke, nah ini dia. Oke guys, sudah berhasil untuk pembuatan di username dengan menggunakan fasilitas userman pada Mikrotiknya userman manager ya. Oke, di sini untuk pembahasan tadi pembuatan web proxy sudah kita tandai, dan juga untuk pembuatan 20 akun menggunakan hotspot sudah, dan juga akun yang internet pada pukul 7 sampai 16 ya, jam 7 pagi sampai jam 4 sore ya. Tadi sudah kita buat di sini tadi ya, di profilnya. Di profilnya tadi sudah kita buat nih ya, aktif always di jam 7 sampai 16 atau jam 4 sore. Oke, itu dia sudah kita buat ya guys. Lalu di sini untuk pembahasan soal terakhir, yaitu soal nomor 16 dan nomor 17, yaitu blog site, yaitu linux.org. Oke, di sini langsung kita masuk ke Mikrotik, tetapi di sini Mikrotik, sabar ya. Kita masuk ke Mikrotiknya sekarang untuk membuat blog websitenya. Di sini soalnya tadi buat baru memblokir blog site ya. Oke, di sini kita aktifkan dulu internetnya, karena kita Mikrotiknya menggunakan kabel Ethernet ya, yang dicolok ke CPU. Oke, kita tunggu di situ apakah sudah muncul. Oke, sudah muncul ya. Nah, di sini kita masuk melalui IP, klik connect. Nah, di ini dia minta password, close saja ya. Untuk memblok website ya, yaitu menggunakan firewall yang memblokir. Nah, kita langsung saja ke menu, kita melalui web proxy ya, dari menu IP langsung ke web proxy. Nah, di sini enable-nya kita checklist, kita klik. Nah, lalu di sini cache administratornya kita bikin nama kita ya, Aan Pro IT ya. Baru di sini Chat on disk-nya di sini kita checklist. Oke, yang ini tetap dia unlimited ya. Lalu di sini tetap 80, port 80. Lalu kita klik akses.
Nah, di sini pada akses kita klik tanda plus warna biru. Lalu di sini pada DST port itu kita bikin 80 karena tadi di DST portnya di sini 80 di sini kita buat 80. Lalu di situ DST host. Nah, di sini DST hostnya kita buat dia nama websitenya www.linux.com. Oke. Lalu actionnya kita buat dia menjadi Denny ya. Oke, lalu klik apply dan oke. Nah, di sini kita masuk lagi ke menu IP, lalu ke firewall. Nah, di firewall di sini kita klik tanda plus biru. Nah, di sini kita ubah dia generalnya, di chainnya DST-NAT. Lalu di situ pada DST-NAT-nya di sini protokolnya tetap T6 TCP/IP ya. Lalu di situ DST port. DST portnya tadi di situ 80. Oke. Lalu actionnya kita pilih dia redirect dan juga di two portsnya kita ini two portsnya nggak usah pala ya, tetap dia redirect. Oke, apply dan oke. Coba kita tes ya guys. Di sini kita tetap di jaringan ini, kita disconnect, kita masuk ke jaringan LAN-nya saja, www.linux.org. Nah, di sini dia masih tetap nah, di sini mungkin kita salah memasukkan settingannya ya guys. Kita lihat dulu di sini di routernya apakah sudah benar. Untuk di soal tadi, ini soalnya ada yang belum ya, lupa ya. Web proxy dengan cache administrator, nama ya, nama peserta, sekolah, SCH ID. Ini kita copy dulu. Tadi kita pemberian nama di sini ya, di cache administrator nih. Cache administratornya di sini, nama pesertanya kita hapus, kita ganti jadi nama yang saya buat tadi ini ya. Ini dia, Wah. Oke, kita klik akses. Di aksesnya ini tadi portnya DST80 ini. Oke, pas. Kita klik apply dan oke. Ini apply dan oke. Di sini di role-nya kita cek lagi ya. Di role-nya di IP firewall di NAT, kita lihat di bawah yang kita buat tadi ya, di nomor 18 ini DST NAT redirect. Ini redirect, ini ada juga redirect ya. Ini bukan ya. Oke, ini di redirect to portsnya 80 ya. 80. Kita lihat di general chainnya di DST-NAT pas protokol 6 TCP DST port. Nah, ini interface-nya kita buat dia. Ini di sini ya guys.
kita bloknya di mana? Di lokal. Kita klik lokal lah ya. Oke, kita klik apply dan oke, coba kita tes karena ini jaringan komputernya sudah terhubung ke lokal ya dengan IP berapa ya, kita lihat ya IP-nya yaitu 10.5 ya. Oke, di sini coba kita hapus lagi nih. Kita buat www.linux.com. Oke, dia masih tetap belum terblokir. Kita cek lagi di meter 2 internet in, berarti masuk bukan ini ya. Coba ini kita hilangin, coba kita out ya, di out interface-nya, tapi di lokal apply dan oh ternyata tidak bisa ini di out kita lokal tidak bisa ya, dia di interface ya. Coba kita pilih ke WiFi ya, ke WiFi kita apply dan oke. Di sini kita pindah ke jaringan WiFi-nya lagi ya untuk mentes blok websitenya. Kita ini disable. Tadi di sini dia di soalnya dia nggak diarahkan kemana, tapi kita arahkan aja dia ke WiFi ya. Kita masuk WiFi-nya di AAN Pro IT connect. Nah, di sini belum masuk, kita ketikkan Anpro dulu apakah dia sudah masuk belum. Oke, ini sudah ya, masih menggunakan tetap login di username yang kita buat tadi. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan www.linux.com. Oh, tadi berarti salah ya guys. Nah, di sini dia sudah ya. Berarti tadi kita salah ya, salah akhirannya bukan .com tetapi .org. Oh alah, kita disconnect. Coba dulu kita arahkan lagi dia ke lokal. Oke, kita arahkan ke lokal. Ternyata kita salah domainnya ya, salah websitenya. Ini kita lihat lagi di Tinet, kita arahkan di lokal ya, apply dan oke. Nah, di sini kita buat dia lagi www. Nah, di sini tadi saya maaf lah ya guys ya, mungkin mata saya sudah agak merabun atau sudah tidak jelas lagi. Maka di sini tadi org, ternyata .com yang kita blok. Oke, itu dia guys ya. Tadi salahnya kita di pemberian namanya ya, di web proxy-nya kita buat dia bloknya di linux.com. Ternyata tadi yang kita ketikkan linux.org. Nah, itu salahnya guys. Makanya saya bingung kenapa tidak bisa, seharusnya bisa. Oke guys, berikut soalnya pembahasan yang terakhir ya. Yang ini blog website udah ya. Nah, ini sini kita coba dulu website yang lain ya, apakah jalan apa enggak, yaitu YouTube ini. Kita buka. Nanti siapa tahu nggak bisa semua, rupanya bisa kan begitu. Nah, ini di sini ternyata bisa. Oke. Nah, lalu di sini dan bisa kerja dari untuk mana aja. memblok Dulu gue juga ngantor 9 to 5. file MP3 Tiap hari dan macet-macetan, Nah, gaji di nggak sini seberapa.
langsung saja kita ketikkan. Karena pengen punya banyak waktu sama keluarga, akhirnya gue beraniin deh buat upgrade karir ke dunia IT. Kita tambah Ikutan online bootcamp praktikum yang kualitasnya internasional. Akses. Kurikulumnya lengkap, waktu belajar juga fleksibel. Lalu di sini Cocok banget kan sama orang kantoran? Depot. Tim support praktikum juga jebolan. Tutornya praktisi, ada code reviewer sampai teknisi yang siaga 24 jam. Dia tulisan itu. Asal ada niat dan tekad bulat, kamu juga bisa. TV. Upgrade karir ke tech industri yang prospeknya cerah dan gajinya wah. Lalu actionnya ini. Lalu Makanya join praktikum sekarang. Sertifikat bukan abal-abal, justru diakui perusahaan global. Upgrade karir, upgrade masa depan. Baterainya. Oke, kita pakai tanda kutip ya. Coba. Ternyata tidak bisa. Monzo.com makes GANs great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again because they never were, and they're complicated. See, with Monzo.com, making a Gantt chart is as simple as throwing a process of project stages here, DST adding port. owners and timelines and whatever other details you need here, and then boom, you got Gantt. And it has all the features you've always wanted. Way much better. Like, for example, if there's a delay at this stage, I can just update it. But not everyone you work with wants to use a GAN. And with Monzo.com, they don't have to, because they can view and manage the same workflows and data, but in the way they want. Now your work is really centralized, so you can achieve more in less time with less hassle. Now that's progress, because Monday.com makes GANs great. Make one yourself in minutes. It's free to try. You don't even need a credit card. Oh, tunggu guys ya. Ini agak berisik ini YouTube-nya. Kita tutup. Nah, di sini untuk ini patch juga ya, untuk MKP patch ya, ini tertutup aja di MKP. Nah, ya. Oke, di MKV ya. Kita menggunakan tanda bintang juga. MKV. Oke. Ini dia actionnya deny, apply dan oke. Kita close. Play dan oke. Kita coba tes ya untuk MP3 nya apa ya, MP3 sini kita ketik ya MP3 download MP3 guys. Ini untuk YouTube MP3, coba kita lihat download MP3 ya. Kita kembali ini. Pada itu download MP3 nggak bisa. Player MP3 pilihan di sini, coba kita Lazada MP3, coba MP3 ini musik online. Oke. Online ya guys. MP3, coba MKV ya. Index, coba ini ya, index of MP3. Klik. Nah, ini kita coba jalankan. Oke. Ini ternyata masih bisa jalan ya. Kita coba lihat lagi settingannya di IP web proxy-nya ya. Akses
Ini bintang, coba kita akhiri bintang juga ya. Apply. Oke, di sini juga kita akhiri bintang juga. Coba kita tes lagi di sini. Index of MP3 di sini. Coba kita lihat. Sini coba kita apply. Masih juga mau dia ya. Coba kita cek lagi di DSDNet. Di sini lokal, pas ya di lokal. Oke, di sini ini memberi. Oke guys, destina tetap minus paste tepas. Oke, di sini dia seharusnya bisa ya. Bintang bintang MP3 bintangnya. Oke, kita apply. Oke, ini kita close. Ini kita apply dulu ya guys, kemungkinan ya. Coba ada tes lagi untuk index of MP3. Oke, di sini ya ternyata tadi kita lupa mengapply atau mengokekan dari web proxy ini ya guys. Ini dia masalahnya, karena settingannya di tulisan MP3-nya sudah benar. Di sini langsung di blok MP3. Dan satu lagi kita buka index of MKV. Ya, ini kita klik ya, ternyata sudah bisa diblok semua ya. Sini kita ulang lagi, misalnya www.linux.com ya, com. Oke, di sini tidak bisa, dan juga MKV juga tidak bisa, dan juga MP3 tidak bisa. Oke guys, jadi itulah dia pembahasan untuk soal UKK ya. Di sini semua sudah selesai. Oke, jadi di sini sudah selesai untuk pembahasan soal UKK paket 4 ya, dengan judul tugas yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Jadi di sini semua sudah terlaksanakan dari router WiFi dan juga dari mikrotik routernya. Itu kita menggunakan router WiFi tambahan seperti ini ya. Kita tidak menggunakan mikrotik yang ada tambahan WiFi di dalam mikrotiknya. Oke, jadi di akhir kata terima kasih sudah menonton channel dari YouTube Aan Pro IT, agar bisa siswa-siswa mengikuti tutorial ini. Walaupun ada sedikit membingungkan, coba konsentrasi dulu pada video ini, ikuti semaksimal mungkin dan juga catat. Yang penting catat IP yang ada di sini. Seperti ini, buat catatan agar kita tidak lupa. Oke guys, atau siswa-siswaku, tetap semangat dalam ujian UKK tahun pelajaran 2022/2023, dan jangan lupa like dan subscribe channel Aan Pro IT ini guys ya, agar selalu, dan juga mengklik lonceng agar selalu mendapat
informasi dari channel Aan Pro IT. Oke, see you dan selamat ujian buat siswa-siswi YPKMA. See you.